Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan cara kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita masuk ke dalam materi, anak-anak harus tahu apa sih arti etos kerja itu. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai 4 contoh gambar. Gambar yang pertama adalah proses pembuatan film animasi. Kemudian di gambar yang kedua, Bapak Kepala Sekolah sedang menyerahkan piala kejuaraan pada siswa yang mengikuti lomba karya ilmiah. Kemudian pada gambar yang ketiga, yaitu para warga menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian pada gambar yang keempat, yaitu bergegas sholat jamaah di masjid. Anak-anak, di 4 gambar ini adalah merupakan cerminan, merupakan contoh kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Seperti halnya pada gambar 1.3, itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, yang mana ini adalah merupakan contoh hablum minan nas. Apa itu Bu hablum minan nas? Hablum minan nas adalah hubungannya dengan sesama manusia. Nah, di sini berlomba-lomba mencari kebaikan, nantinya akan mendapat manfaat yang mana tercipta keharmonisan antar sesama manusia. Kemudian pada contoh 1.4 itu bergegas sholat jamaah di masjid. Nah, ini adalah merupakan contoh kompetisi dalam kebaikan dengan hablum minallah. Jadi yang ada hubungannya dengan Allah. Nantinya akan mendapat piala juga anak-anak. Pialanya berupa pahala di akhirat. Nah, dari keempat gambar ini kita bisa mencerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, apakah yang mendasari kompetisi dalam kebaikan itu, Bu? Nah, sekarang Ibu menjawab. Yang mendasari kompetisi dalam kebaikan adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, di sini anak-anak harus bisa memahami dan harus bisa menghafal serta mempelajari isi kandungannya. Yuk bersama-sama kita membaca Quran Surah Al-Maidah agar kita dapat memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Nah, di sini anak-anak, itu tadi adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang mendasari tentang kompetisi dalam kebaikan. Di sini anak-anak tidak hanya membaca saja, namun anak-anak harus bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Di situ terdapat lafaz wa anzalna ilaika. Nah, itu adalah merupakan hukum bacaan mad jaiz munfasil, yang mana di situ ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Kemudian di situ terdapat lafaz musaddiqal lima. Nah, di situ hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Kenapa? Karena di situ terdapat fathah tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Qolli. Nah, qafnya itu adalah fathah tanwin kemudian bertemu dengan huruf li atau lam. Kemudian di situ juga ada bacaan izhar. Ayo, yang mana bacaan izharnya? Iya, betul. Yang termasuk bacaan izhar adalah wa muhaiminan alaihi. Karena di situ ada fathah tanwin yang bertemu dengan ain. Kemudian pada lafaz amma ja'aka. Nah, di situ disebut bacaan mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Yang terakhir pada lafaz ja'alna, hukum bacaannya adalah mad tabi'i karena ada fathah yang diikuti dengan huruf alif. Nah, itu anak-anak ya, anak-anak harus bisa mengidentifikasikan hukum tajwid yang terkandung pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, pada pembahasan selanjutnya ya, Ibu menjelaskan tentang penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Nah, anak-anak, ini adalah penerapan perilaku. Apa sih yang harus dilakukan untuk berkompetisi dalam kebaikan supaya sukses? Nah, yang pertama adalah kita harus mengawali dengan bacaan basmalah. Jadi setiap kita melaksanakan sesuatu pekerjaan harus kita awali dengan bacaan basmalah. Yang kedua yaitu melakukan dengan penuh semangat. Jadi setiap kita melakukan suatu perbuatan kita harus dengan penuh semangat. Karena nantinya kalau kita tidak semangat akan dibentengi rasa kemalasan. Yang ketiga yaitu menjaga konsistensi ya anak-anak. Kita harus konsisten dengan perbuatan kita. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Jadi setiap kita melaksanakan perbuatan apapun, kita harus mendalami ilmu yang terkait di dalamnya. Yang nomor 5, membiasakan bekerja sama. Ya anak-anak, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk membantu orang lain dan kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus membiasakan untuk bekerja sama. Kemudian yang keenam, mengamati,
meniru, dan memodifikasi. Kita boleh meniru karya orang lain, itu boleh anak-anak, asalkan dengan tujuan berkompetisi dalam kebaikan. Nah, anak-anak, pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, Bu, surat ini mendasari materi tentang apa? Ya, surat ini adalah sebagai dasar dari materi etos kerja. Yuk kita bersama-sama membaca Quran Surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Anak-anak, itu tadi adalah dasar dari etos kerja, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kemudian seperti halnya yang biasa Ibu terangkan, setelah kita membaca Quran Surah, tak lupa kita mengidentifikasi hukum bacaan tajwid pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Pada lafal fasayarallah, ya, di situ disebut bacaan lam jalalah tafhim. Kenapa? Karena lafal Allah didahului oleh fathah. Kemudian pada lafal yang kedua, amalakum wa rasuluhu. Nah, itu adalah bacaan idhar safawi karena di situ ada mim sukun yang bertemu dengan wawu. Kemudian pada lafal wal mu'minuna, ya, itu adalah bacaan alif lam qamariyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf mim dan alnya bisa terbaca. Kemudian wasyahadati, di situ adalah disebut hukum bacaan alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf shin yang pada akhirnya alif lamnya tidak terbaca. Kemudian pada lafal fayunabbi'ukum bima, nah, itu adalah hukum bacaan ikhfa safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Anak-anak, dalam menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan, anak-anak harus benar-benar melakukan kebaikan terhadap siapapun di sekitar anak-anak. Bagi seorang muslim, etos kerja itu bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kiranya pembahasan kali ini Ibu akhiri terlebih dahulu. Anak-anak jangan lupa untuk belajar di rumah bersama ayah dan ibu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.